Hai semua, selamat malam. Welcome back to Pikitas Channel. Seneng banget malam ini kita ketemu lagi. Malam ini aku mau bahas yang sangat-sangat spesial, yaitu tentang, kalau bahasa Inggrisnya itu remedies atau penangkal, kias ya. Ya kias itu penangkal kali ya, atau lebih juga kalau remedies bisa berarti pengobatan juga, tapi itu lebih ke penangkal ya. Kalau di Chinese, mudah-mudahan spelling aku nggak salah, itu puijiu ya, itu kias ya. Correct me if I was wrong. Puijiu choisin ya gitu. Nah, di India itu remedies itu versi Vedic juga sama, dan bahkan di Vedic astrologi semua permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan kita, baik yang terbaca secara nyata di Vedic astrologi ataupun kehidupan yang ada di alam semesta ini, itu pasti ada penangkalnya. Penangkal ini bisa dalam arti untuk menunda atau meniadakan atau meringankan penderitaan. Jadi tergantung situasinya macam-macam. Jadi misalnya ada, kalau versi Vedic ya, ada suami istri yang bisa hamil, tidak ada masalah kesehatan sama laki-laki atau perempuannya, tapi mereka sensitif terhadap kekuatan planet-planet tertentu, terutama kekuatan planet Moon, karena Moon itu adalah motherhood. Ya, jadi kiasnya kalau versi Vedic yang harus dilakui adalah kias-kias yang meningkatkan energi planet Moon, seperti itu ya. Nah, di Chinese juga gitu ada. Kalau misalnya susah punya anak, atau nikahnya udah telat banget, atau kawin cerai, atau misalnya setiap punya suami itu meninggal, atau setiap punya pasangan meninggal ya. Jadi itu ada kiasnya. Bukan hanya di Chinese astrologi atau di Vedic astrologi, bahkan di kepercayaan Jawa yaitu kejawen itu juga ada kiasnya. Jadi itu adalah hal yang lumrah ya, hal yang biasa dan hal yang banyak dijalani oleh orang-orang yang mempercayainya untuk mendapatkan kebaikan ya. Nah, kalau baik Chinese ataupun Vedic ya, karena saya tidak terlalu memahami kejawen ya, itu bukan ranah saya. Kalau kias penangkal tuh atau puijiu itu biasanya itu jenisnya ada beberapa macam, dari yang untuk perkara yang masih dianggap ringan, remediesnya itu juga ringan, sampai yang perkaranya itu cukup urgent, cukup harus segera diselesaikan, atau perkaranya itu untuk booster ya, misalnya booster supaya keuangan kita makin hari makin lebih baik ya, atau karir kita makin hari makin moncer, makin cepet jalannya. Nah, atau juga misalnya selain booster bisa juga untuk meringankan penderitaan, atau bahkan untuk mempercepat segala sesuatunya ya, yang biasa diminta oleh orang-orang yang nanya ke saya ya. Itu biasanya adalah kias untuk orang-orang yang telat menikah, susah menikah, atau mau menikah lagi itu paling sering, atau untuk keuangan supaya moncer, rezekinya lancar, atau kalau mau jual aset, jual tanah, jual rumah, itu juga banyak banget ya gitu. Lalu juga untuk supaya nggak cerai gitu ya, atau pokoknya itu yang paling banyak deh ya gitu. Atau juga untuk punya anak gitu.
atau supaya nggak keguguran terus ya, atau mungkin siklusnya lagi rumit, karena kalau di Vedic buat kalian yang udah mengikuti ada siklus-siklus yang cukup rumit ya, misalnya kayak siklus Sani Sade Sati, Small Panoti, Astama Sani, atau siklus-siklus yang Atma Karka ya, itu siklus Rahu, siklus Ketu yang kayak gitu-gitu ya, pokoknya yang rumit gitu. Nah itu ada kiasnya sendiri gitu. Nah jenis-jenis kias itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah donasi ya. Sebenarnya donasi apapun bentuknya tidak akan pernah salah selama orangnya ikhlas berdonasi, niat berdonasi. Cuman kalau versi Vedic astrologi, berdonasi itu sebaiknya disesuaikan dengan ascendant kita ya. Jadi kalau misalnya aku ascendantnya Cancer itu Moon, kalau berdonasi di hari Senin, harinya Moon, Monday, itu jauh lebih baik energinya buat kita dibanding berdonasi di hari-hari yang lainnya. Atau kalau misalnya kalian Vedicnya ascendantnya Jupiter, itu artinya kalian lebih baik kalau berdonasi hari Kamis. Atau kalau misalnya kalian ascendantnya Aquarius atau Capricorn, itu kan Saturn ya. Nah itu jauh lebih baik kalau berdonasi di hari Sabtu ya. Itu adalah salah satu bentuk kias remedies ya. Ada juga donasi-donasi khusus yang misalnya memberikan baju warna tertentu ya, atau kain warna tertentu, itu customize sifatnya. Tapi biasanya salah satu bagian dari kias itu adalah donasi ya. Yang kedua itu adalah membaca mantra ya. Membaca mantra ini memang agak sulit saya menyarankan orang yang bukan beragama Hindu gitu ya, karena mereka nganggapnya itu sudah berbeda keyakinan atau keyakinannya berlawanan gitu. Padahal itu sebenarnya adalah untuk mensinergikan planet-planet, karena pada prinsipnya mantra itu adalah acupuncture di dalam tubuh kita, internal tubuh kita, yang bervibrasi dengan alam semesta yang ada di sekitar kita, termasuk planet-planet yang ada di sekitar kita dan bumi tempat kita berpijak tentunya. Ya, itu sulit sekali saya untuk menyarankan. Bahkan kadang nggak usah dilafalkan aja itu juga sulit sekali. Meskipun hanya disuruh dengerin 15 menit, 20 menit, 30 menit, sejam gitu, itu buat banyak orang sulit ya, karena urusan kepercayaan. Tapi saya bisa mengerti itu sulit ya. Lalu ada yang namanya yantra. Yantra ini adalah devices ya, devices artinya alat kepingan gitu ya, untuk menyeimbangkan diri kita dengan planet-planet tersebut. Devicesnya itu adalah diagram atau gambar-gambar geometrical yang dibuat dalam material tertentu tergantung masalah yang kita hadapi kalau di Vedic astrologi. Nah, diagram-diagram itu buat orang yang tidak mengerti mungkin terlihat seperti tidak ada artinya, padahal diagram itu membuat energi yang sangat kuat ya. Jadi misalnya kalau kalian ada masalah sama planet Jupiter kalian, masalah sun kalian, misalnya karir kalian mandek gitu ya, atau misalnya kalian ada masalah bisnis, ada masalah dengan planet Mercury kalian, misalnya Jupiter kalian Atma Karka, Mercury kalian Atma Karka, sun kalian Atma Karka, dan kalian ingin
booster gitu ya, atau kalian ingin kias, itu kalian bisa yantra diagram yang sesuai, dan itu diagram tersebut ada dengan elemen emas ya. Atau kalau misalnya kalian ingin memperbaiki planet moon kalian gitu ya, misalnya planet moon kalian di Vedic kalian itu afflicted atau conjunction dengan planet negatif, itu kalian bisa yantranya di dalam bentuk silver seperti itu. Lalu misalnya kalau kayak planet Saturn itu bisa dalam bentuk bronze, atau kalau ya pokoknya itu depend dari masalah-masalahnya. Atau kalau kalian ada Mercury Atmakarka atau ada problem ya dengan planet Mercury, kalian misalnya bisa pakai yang stainless juga, misalnya pakai cincin stainless dan ada yantranya, itu juga oke. Tapi don't ever try, jangan dicoba kalau kalian tidak berkonsultasi dengan orang yang benar-benar ngerti, karena kalau salah pakai yang teraktivasi justru planet yang lain bisa jadi, sehingga bisa jadi masalahnya bukan jadi benar, malah makin kacau ya. Nah, selain yantra, mantra, donasi, lalu juga ada namanya tantra ya. Tantra itu juga ada, kalau tantra lebih ke ritual occult ya, ritual ya. Tantra itu tidak selalu black magic, tapi adalah ritual yang supernatural ya. Nah ini juga macam-macam misalnya, tapi tantra itu biasanya udah problem-problem yang cukup berat ya. Misalnya kayak orang-orang yang tanda kutip mengalami problem supranatural, misalnya dia kena black magic atau dia dikerjain tanda kutip, atau tapi lebih kalau ke tantra lebih ke black magic gitu ya. Atau kadang bisa juga kalau ingin punya anak ya, atau segala sesuatu yang sifatnya segera, atau sakit-sakit yang kronis dipercaya bisa dikias dengan penyakit-penyakit yang tidak terjelaskan ya. Biasanya kalau ketunya itu jadi perkara dalam penyakit, itu adalah penyakit-penyakit yang susah untuk terdiagnosa itu sebenarnya penyakit apa, atau teknologinya belum nyampe ke sana, itu biasanya bisa dengan tantra ya. Lalu juga ada kias yang menggunakan naksyatra kalian, jadi mengaktifasi naksyatra kalian ya. Jadi ini juga sering banget aku bantuin orang, misalnya kalau ada orang yang ada masalah finansial dan urgently need recovery, financial recovery, itu biasanya naksyatra di house yang berhubungan dengan keuangan, penghasilan, sources, itu yang diperbaiki adalah naksyatra house tertentu. Misalnya untuk memperbaiki penghasilan, naksyatra house 11 dibenerin. Lalu untuk memperbaiki karir, naksyatra di house 10, memperbaiki supaya bisa nabung itu di house 2, supaya bisa punya aset di house 4, seperti itu. Atau kalau mau jual aset di house 4, seperti itu ya. Jadi macam-macam jenisnya ya. Lalu biasanya kalau orang-orang yang kepingin dia udah telat sekali nikah, dia kepengen segera punya pasangan yang baik gitu ya, itu juga bisa pakai remedies yang naksyatra itu gitu. Lalu last but not least itu adalah remedies atau kias atau penangkal yang menggunakan
vastu ya, vastu atau feng shui. Jadi yang diperbaiki adalah yang ada di sekitar kita. Jadi rumah kita, kantor kita, kamar tidur kita, lalu isi tas kita, lalu juga cara berpakaian kita, terus bagaimana mengatur desain interior di dalam rumah kita, kamar kita, itu juga bisa diatur. Itu pakai feng shui atau vastu ya. Jadi kias itu banyak macamnya ya, dan please jangan sembarangan karena itu tidak semudah yang kalian pikirkan, karena kalau kalian tidak semudah yang ada di YouTube, karena kalau kalian salah yang teraktivasi bisa jadi malah masalahnya itu tambah banyak gitu ya. Atau misalnya kayak kalian mau ikut tender gitu ya, terus kalian mau ikut kias, ternyata kalian salah kiasnya gitu ya, yang ada bukannya menang gitu, malah mungkin jadi kalah gitu ya. Nah, malah kadang kalah sebelum bertanding, itu bisa juga kayak gitu. Nah, kias itu juga misalnya ada orang contohnya mau nyapres, mau nyalek, mau nyabuk gitu ya, sementara dia ada di siklus yang kurang baik atau mungkin dukungan support sistemnya kurang baik, itu juga bisa dikias ya. Kiasnya ya bisa di segala penjuru kita kias seperti itu. Jadi kalau kalian ada masalah, jangan cepat putus asa, jangan cepat down ya, apalagi bunuh diri. Nah, jangan pernah ya, karena ada begitu banyak kias, penangkal, remedies yang bisa kita lakukan bersama ya. Kalian cukup DM Instagram Pikita 2019, yakin semua permasalahan kamu pasti bisa teratasi. Kalau memang untuk kebaikan, pasti bisa dimudahkan segala sesuatunya. Oke, see you. Bye, I love you. Selamat malam.